Saudara, yang Anda saksikan ini adalah visual dari pantauan udara di mana peristiwa kebakaran membakar habis rumah warga di wilayah Kemayoran, Jakarta. Setidaknya ada 500 kepala keluarga yang terdampak dari peristiwa kebakaran ini. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Fedriska Ananda dan juga Yogi Syahrevi yang sudah berada di lokasi peristiwa kebakaran, juga di tempat posko pengungsian. Silahkan informasi terkininya dari sana seperti apa, Fedriska? Ya, Adisti, tadi saya sempat di live sebelumnya saya sempat bilang bahwa Wali Kota Jakarta Pusat Arifin ini meninjau langsung ke lokasi pengungsian kebakaran di kawasan Kemayoran Gempol. Di mana tadi saya sudah sampaikan bahwa sebetulnya sudah banyak begitu ya pos-pos yang memang diperuntukkan bagi warga terkait dengan kebutuhan-kebutuhan seperti pengurusan keduk capil, kemudian pelaporan ijazah hilang, dan kemudian terkait dengan fasilitas-fasilitas kesehatan untuk warga yang ada di pengungsian saat ini. Nah, tadi Adisti bertanya terkait dengan bagaimana kemudian skema yang akan diberlakukan bagi siswa ketika saat ini sedang diberlakukan ujian akhir begitu ya. Kita akan langsung mengkonfirmasi kepada Wali Kota Jakarta Pusat Bapak Arifin terkait dengan skema ini Pak, skema ujian susulan bagi siswa-siswa yang ada di pengungsian saat ini gimana Pak? Iya, saat ini memang sudah dilakukan pendataan dan sedang juga beberapa perubahan-perubahan di lapangan karena memang sudah ada juga yang sebagian mengungsi kepada saudara, famili dan sebagainya. Sementara data yang sudah dilaporkan di suku dinas pendidikan itu ada 160-an siswa sekolah baik PAUD, SD, SMP, SMA dan yang setara. Nah, mereka juga akan kita bantu dengan bantuan kelengkapan sekolah ya dari dinas sosial. Kemudian yang berkaitan dengan aktivitas belajar mengajarnya, khususnya yang berkaitan juga dengan ujian, ini akan ada diberikan kesempatan ujian susulan. Ya, mekanismenya seperti itu. Jadi mereka yang hari ini memang tidak bisa untuk menjalankan ujian, maka akan ada kesempatan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan untuk ujian susulan. Pak, terkait dengan teknis penyelenggaraan ujian susulan ini, apakah nanti diserahkan kepada sekolah masing-masing atau gimana Pak skemanya? Nanti dari Dinas Teknis melalui suku dinas ya terkait dengan data mereka ya, karena kan nggak semuanya yang saat ini mereka itu sedang dilakukan pendekatan untuk SD-nya di mana, SMP-nya, SMA dan sebagainya. Ya, data-data itu yang nanti kemudian didistribusikan lagi kepada para kepala sekolah. Pak, izin Pak, tadi kan Bapak sudah sempat berkeliling Pak melihat pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Pemprov kepada pengungsi seperti kemudian layanan kesehatan, kemudian layanan dukcapil dan juga layanan pelaporan dokumen hilang. Nah, apalagi Pak kekurangan yang akan difasilitasi oleh Pemprov Pak terkait dengan kebutuhan dari pengungsi sendiri Pak? Ya, untuk bantuan-bantuan yang saat ini kita siapkan utamanya air bersih ya. Air bersih, kemudian toilet ya. Kemudian Yunatura untuk makan mereka, kami sudah siapkan itu. Pagi, siang, dan malamnya sudah diatur, dukungan dari adanya dari Dinas Sosial, kemudian dari PMI, dari Basnas Bajis DKI, kemudian juga layanan identitas kependudukan dari Dinas Dukcapil, pelayanan kesehatan juga, posko kesehatan juga sudah kita siapkan ya, termasuk juga beberapa bantuan dari BPBD, memiliki termasuk trauma healing. Ya, anak-anak ya, nanti ada upaya yang dilakukan oleh Dinas PPAPP ya, itu untuk mengajak anak-anak yang trauma healing, nanti juga ada orang-orang yang nanti menangani semuanya ini. Pak, terakhir Pak, terkait dengan kawasan ini kan sebetulnya sering terjadi kebakaran ya Pak ya, pemukiman padat. Nah, mungkin bagaimana nanti untuk rehabilitasi bangunan, kemudian juga akan gimana nanti Pemprov akan melakukan perbaikan? Ya, saat ini kita masih dalam penanganan pasca bencana kebakaran ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan ke depan proses untuk pembangunan rumah dan lain sebagainya nanti berikutnya nanti akan dibahas lebih lanjut. Pak, nanti kan infonya juga Pak Wagub akan datang, itu saya ingin konfirmasi betul Pak? Bagaimana? Pak Wagub akan datang nanti untuk mengecek kondisi di sini, itu betul Pak? Iya, kita dapat informasi demikian. Ya, kami sudah menyiapkan semua kebutuhan dan keperluan warga yang terdampak. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa kita berikan layanan yang terbaik buat warga kita yang memang menjadi korban dari kebakaran.
Terima kasih banyak Pak Arifin atas waktunya. Nah, itulah tadi Adisti terkait dengan pertanyaan Adisti mengenai skema ataupun teknis ujian susulan yang akan diberikan kepada siswa-siswa yang menjadi korban ataupun terdampak akibat kebakaran yang terjadi pada malam kemarin. Di mana tadi disampaikan bahwa ujian susulan ini sebetulnya untuk saat ini adalah proses pendataan. Berapa orang siswa SD, berapa orang siswa SMP dan juga berapa orang siswa SMA ini perlu didata lagi dan di mana sekolahnya. Sehingga nanti ketika akan dilakukan ujian susulan ini sudah terverifikasi dan juga kemudian akan disalurkan bantuannya itu untuk ujian susulan ini dengan bantuan dari suku dinas teknis yang memang terkait seperti dinas pendidikan begitu ya. Nah, ini terkait dengan ujian susulan. Nah, tadi juga kita juga sempat menyebut bahwa air bersih begitu ya memang dibutuhkan oleh pengungsi saat ini, ternyata juga menjadi perhatian dari Wali Kota Jakarta Pusat di mana katanya akan dibangun toilet portable sehingga memang untuk masyarakat yang memang ingin ke buang air begitu ataupun perlu ke air ini akan diberi fasilitas agar lebih dekat begitu di tenda pengungsian. Nah, kalau misalkan kita bisa lihat juga Adisti dan juga saudara, saat ini memang dari seluruh elemen dari pemerintah khususnya Jakarta Pusat ini sudah turun di tempat pengungsian ini. Tadi saya sempat katakan bahwa ada Dinas Dukcapil, kemudian ada pelayanan kesehatan dan juga kemudian yang paling penting adalah bagaimana kemudian dapur umum. Dapur umum ini diberi bantuan ada dua diberi bantuan oleh Polri yang memang bekerja sama dengan Pemda setempat begitu, dan juga kemudian ada satu dari Basnas yang memang sudah terpasang juga di sini. Jadi memang untuk kebutuhan logistik dari masyarakat juga semuanya terfokus di lapangan ini sehingga memang tidak mondar-mandir begitu untuk mencari bantuan, sehingga memang pos-pos ini dibuka untuk memberikan kemudahan bagi pengungsi yang memang membutuhkan bantuan dalam waktu cepat. Adisti. Oke, saat ini memang tanggap darurat tengah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk bisa menangani korban terdampak dari peristiwa kebakaran untuk jangka menengah dan juga jangka panjangnya. Kita tahu bangunan di sana sudah habis, rumah warga. Apakah nanti akan ditata ulang kembali di lokasi yang sama, di wilayah yang sama, ataukah kemudian ada opsi pemerintah Provinsi DKI Jakarta merelokasi warga ke sejumlah rusun terdekat atau seperti apa nanti untuk jangka menengah dan jangka panjangnya? Fedriska, sudah ada informasi soal itu? Ya, Adisti, tadi kalau misalkan kita mengutip pernyataan dari Wali Kota Jakarta Pusat, belum sempat menjelaskan lebih detail mengenai proses relokasi yang akan dilakukan terhadap korban pengungsian saat ini. Saat ini pemerintah setempat ini berfokus untuk penanggulangan pasca kejadian terlebih dahulu, sehingga nanti setelah dilakukan pendataan ada berapa sebetulnya rumah yang terdampak. Informasinya ini kami dapatkan ada 500 KK ya, namun kalau misalkan untuk data realnya ini kami masih mencoba mengkonfirmasi terkait hal ini, sehingga memang untuk bantuan selanjutnya berupa relokasi ataupun merehabilitasi pemukiman yang memang cukup padat ini akan menjadi kajian dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tadi kami juga sempat mendapatkan informasi bahwa Wakil Gubernur Rano Karno juga akan meninjau langsung ke tempat ini, dan kemudian bagaimana ini nanti tentu kita akan sampaikan juga ke Bapak Wakil Gubernur untuk dapat menjadi perhatian dari pemerintah provinsi juga. Adisti. Nanti kita akan update lagi perkembangan dari sana terkait dengan penanganan korban terdampak kebakaran di wilayah Kemayoran, Jakarta. Terima kasih Fedriska Ananda dan juga jurnalis Kompas TV Yogi Syarevi melaporkan langsung dari Kemayoran, Jakarta. Seperti yang kita tahu,